Panjatan doa diucapkan, rasa syukur tercurahkan dan kebahagiaan mendalam dirasakan. Arumi sekarang merasakan kebahagiaannya begitu sempurna. Setelah susah payah meraih, kini dia telah berhasil menjadi wanita yang bertahta di hati suaminya. Sudah 3 hari semenjak Rafizky menyatakan cinta. Hari ini tepat anniversary pernikahan mereka yang 1 tahun. Waktu rasanya bergulir dengan cepat. Anak yang ada dalam kandungannya sebentar lagi akan lahir. Menurut perkiraan dokter, kemungkinan tinggal 2 minggu lagi. Teringat kembali bagaimana awal menjalani pernikahan yang tanpa cinta. Rafizky menatap dirinya dengan penuh ketidaksukaan. Sedih, senang, selalu bercampur aduk dengan perasaan. Sesuatu yang paling menyakitkan dari perjalanan rumah tangga telah berhasil dilewati. Arumi duduk di sebuah kursi, mengambil buku diare, kemudian mencoretkan tinta hitam ke atasnya, mengungkapkan sebuah curahan hati lewat tulisan. Der, suamiku, mengenalmu adalah sebuah anugerah terindah dalam hidupku. Meski awal pernikahan seringkali menorehkan luka, tapi kini telah terbayar dengan manis. Masih teringat jelas saat Mama menyiapkan sebuah makan malam romantis di malam pertama pernikahan kita. Kamu tahu, Mas, waktu itu aku sangat bahagia. Dari dulu, impian mendapatkan suami romantis sering membayangiku. Hati ini begitu senang akan sikap Mama untuk membuat kita semakin dekat. Pertama kali, aku makan malam bersama laki-laki selain Papa. Namun, khayalanku tentang pernikahan seindah negeri dongeng pupus seketika. Rasa senangku tak bertahan lama. Saat kamu menolaknya, kamu melakukannya dengan keterpaksaan. Kamu selalu mengatasnamakan perlakuan manismu karena Mama. Sedih, perih. Aku tetap mencoba untuk tegar karena telah berjanji pada diriku sendiri untuk mencintaimu dengan sepenuh hati. Di malam itu juga, rasa cinta ini terucap begitu saja. Hal yang paling kuharapkan, kamu akan menerima rasa cinta ini. Realita tak sesuai ekspektasi. Kamu malah memberikan ucapan yang begitu menyentil dan membakar kalbu. Aku hampir putus asa ketika kamu mengucapkan tak akan pernah membalas rasa cinta ini. Harapan yang tadi melambung tinggi, seketika teruntuhkan. Aku rapuh, aku terluka, tapi kamu seakan tak peduli. Puncak rasa sedih yang paling membekas di hati ini adalah saat kamu mengatakan bahwa bukan diriku yang ingin kamu jadikan istri, melainkan cinta masa lalumu. Kamu pergi dari rumah, meninggalkanku dalam keterpurukan, dan mengejar wanita yang kamu cintai. Rasanya sangat sakit kala suamiku sendiri mengatakan cinta pada wanita lain di hadapanku. Kala itu aku masih berusaha bertahan, meski sempat goyah hingga menyakiti diriku sendiri. Keinginan semakin mengecil ketika kamu ingin menjadikan Faiza sebagai maduku. Aku terpukul, tapi kamu tak pernah peka akan perasaanku. Hingga aku berniat ingin mengakhiri pernikahan ini, karena sudah tak ada harapan kamu menerimaku. Tapi rupanya Allah punya rencananya. Dia menghadirkan janin dalam rahimku. Keputusanku yang ingin berpisah darimu harus kembali kupikir ulang. 1 tahun penantian, waktu yang tak sedikit untukku dan terasa sangat panjang. Tapi kini aku lega karena penantianku telah usai. Jujur, sebenarnya aku lelah menunggu cintamu. Setiap saat, diriku selalu berusaha berperang dalam batin agar tetap bersamamu dan mempertahankan rumah tangga ini. Pengharapan telah berakhir. Aku bahagia ketika kamu mengucapkan cinta itu. Aku sangat bahagia. Rasa ini tak bisa aku deskripsikan akan seperti apa. Saking diriku kelewat senang. Segala rasa sedih yang terpendam seketika terhapus. Terima kasih karena kamu telah memberikan cinta ini. Terima kasih karena telah menghiasi hidupku. Kamu adalah seseorang yang membuatku merasa begitu berarti.
Buah dari kesabaran telah dicicip manis. Semoga kita akan selalu bersama. Selamat hari anniversary pernikahan yang ke-1 tahun. Arumi Nasyarajata. Ia tersenyum. Rasa yang dulu kosong sekarang telah terisi sempurna. Tangan itu mengelus perutnya yang sudah sangat besar. Nak, Bunda telah mendapatkan cinta dari Papa. Harapan besar Bunda telah terpenuhi. Sekarang Bunda merasa sangat lega. Kita akan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Apapun yang akan terjadi di masa depan, akan kita hadapi secara bersama-sama, Nak. Ucap Arumi. Ia menatap ke arah jendela kamar. Burung-burung berterbangan. Cuaca hari ini lebih cerah dari biasanya. Sama seperti hidupnya yang kini telah beranjak dari gelap dan pekatnya malam. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Senyum Arumi, ia memejamkan mata, mengingat kembali di mana momen Rafizky menyatakan cinta. Alisnya tiba-tiba mengerut. Mulut itu merintih dengan tangan memegang perut yang buncit, sedangkan tangan satunya berpegang pada dinding, berusaha menopang tubuhnya. Nafas itu tersengal-sengal, rasa sakit kian menjalar. Bibi, teriak Arumi. Perlahan tubuhnya merosot jatuh. Ia terus berteriak, sekencang dan sebisa mungkin. Ya Allah, Nyonya! Panik Biasi yang baru saja tiba di kamar. Sepertinya aku mau melahirkan, Bi, ujar Arumi dengan nafas ngos-ngosan. Bertahanlah, Nya, saya panggil supir dulu. Biasi segera pergi. Dia memanggil semua orang yang ada di rumah. Satu persatu dari mereka mendengar dan segera menghampiri, lalu berusaha memapahnya masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan. Biasi dan Binam ikut serta menemani Arumi yang lekas dibawa ke rumah sakit oleh supir pribadi mereka. Sedangkan Yuli tetap berada di rumah. Ia bergegas masuk, lalu menelpon majikannya. Sekali memanggil tak aktif, terus dicoba hingga pada panggilan kelima, nomor Rafizky baru terhubung. Halo, kenapa? Saya sedang sibuk, ujarnya di seberang sana. Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kabar kalau Nyonya mau melahirkan. Apa? Panik Rafizky. Iya Tuan, Nyonya baru saja dibawa ke rumah sakit, jawab Yuli. Baiklah, saya akan segera menyusul ke sana. Rafizky yang panik segera meninggalkan pekerjaannya. Ia menutup laptop dan keluar dari ruangan, masuk ke lift dengan tergesa-gesa dan rasa cemas yang sangat besar. Begitu pintu lift terbuka, ia berjalan cepat untuk keluar dari gedung, namun tak sengaja bertabrakan dengan seorang sekretaris. Pak, mau kemana? Kita sebentar lagi akan ada meeting, cegahnya. Batalkan saja meetingnya, tegas Rafizky dan berlari keluar. Tapi Pak, sekretaris itu tak dapat mencegah. Atasannya telah hilang dari pandangan. Dengan keadaan khawatir luar biasa, memasukkan kunci mobil saja, ia merasa kesulitan karena tangan yang gemetar. Tak tahu kenapa, perasaannya tidak enak. Ada rasa yang memaksa agar secepat mungkin bertemu Arumi. Impiannya adalah ingin menemani istrinya itu melahirkan. Ini tidak sesuai dari yang diperkirakan. Pada dirinya sudah memutuskan cuti minggu depan. Untuk itulah di minggu kali ini, ia menghandle banyak pekerjaan. Di luar dugaan, Arumi malah melahirkan lebih cepat dari perkiraan dokter, membuatnya kalang kabut. Ya Allah, semoga istri dan anak hamba selamat, ujarnya di dalam mobil, melajukan dengan kecepatan tinggi, berharap bisa tiba tepat waktu. Namun, halangan harus dihadapi dalam keadaan mendesak. Kemacetan terjadi di jalan raya. Ia memukul setir dengan kasar dan sangat frustasi. Kenapa dalam keadaan seperti ini, jalanan harus macet? Marah Rafizky. Ia tak bisa menyalahkan siapapun selain menunggu atau mencari cara lain. Kemacetan total itu akan sangat menyita waktu. Dia tak bisa terus seperti ini. Rafizky memilih memarkirkan mobil di depan warung makan. Ia menelpon seseorang agar menjemput mobilnya di tempat itu, kemudian ingin memesan ojek online. Nahasnya, HP itu mati karena kehabisan baterai. Sialan, umpatnya, mengacak rambut. Tak berpikir panjang lagi, ia segera berlari menelusuri jalan trotoar. Rumah sakit masih sangat jauh dengan dirinya berada. Keringat mulai membanjiri tubuh, ditambah cuaca yang sangat panas. Nafasnya mulai terputus-putus, tapi dia tetap memaksa untuk berlari. Sampai ditemukan pangkalan ojek, ia mengucap syukur akan hal itu dan segera menghampiri. Arumi, semoga kamu baik-baik saja, doa Rafizky sepanjang jalan. Mas, tolong ngebut, perintahnya. Iya Pak,
ini juga sudah ngebut. Rafizky berjalan di lorong rumah sakit dengan tergesa-gesa. Khawatir dan takut silih berganti menyerang batin. Setelah bertanya pada resepsionis, ia pun dengan lekas menuju ruang persalinan Arumi. Dari jarak 3 meter, nampak Biasi tengah duduk di kursi tunggu. Terus menunduk, mulutnya berkumat kamit, mungkin sedang melafalkan doa untuk keselamatan Arumi serta bayinya. Bi, panggil Rafizky membuat perempuan separuh baya itu pun mendongak, lalu menyuruh agar ia duduk di sampingnya buat menenangkan diri. Bi, aku sangat takut, ujar Rafizky yang tak bisa menguasai perasaan. Tenanglah Tuan, insya Allah persalinannya akan berjalan lancar. Kita berdoa saja, semoga nyonya beserta bayi itu sehat dan selamat. Biasi mengusap punggung Rafizky, berusaha untuk mentransfer kekuatan. Ia menautkan kedua telapak tangan, lalu mengarahkan ke wajah dengan tangan yang bertumpu pada paha. Begitu gelisah dan sangat khawatir. Melahirkan itu sama seperti bertaruh nyawa. Perempuan begitu sangat istimewa, dia kuat menahan rasa sakit yang luar biasa. Iya Bi, aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Sesuatu yang meronta terus mengganjal hati. Keinginan untuk menemani Arumi bersalin telah gagal, karena tidak memungkinkan lagi untuk menunggu dirinya yang terlambat datang. Dokter harus segera bertindak dengan cepat. Begitu ketuban telah pecah. Ya Allah, semoga persalinan Arumi lancar dan mereka berdua selamat. 10 menit kemudian, Rafizky tak tahan hanya duduk saja. Kegelisahan semakin mendera. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di depan pintu ruangan. Hatinya tak tenang, degupan jantung dirasakan. Setiap waktu yang berjalan terasa menyeramkan. Ia ingin situasi ini segera berakhir. Sekian lama menunggu, Rafizky yang berdiri lalu menyandar di tembok. Untayan doa tak henti dilontarkan. Hal yang paling diminta saat ini adalah keselamatan dua insan tersebut. Matanya perlahan tertutup, mencoba menghilangkan rasa cemas yang semakin memuncak. Tangisan bayi itu sukses membuat Rafizky yang tadi memejamkan mata segera terbuka lebar. Rasa haru menyelimuti, setetes air mata meleleh, air mata kebahagiaan menyambut kedatangan makhluk nan mungil itu. Bi, dia sudah lahir, dia sudah lahir. Girang Rafizky, lelehan bening semakin meluncur deras, seiring dengan kebahagiaan yang semakin besar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Rafizky segera sujud syukur, anak pertama mereka telah lahir. Ia kemudian mengusap kedua wajahnya, menghapus air mata itu dan lekas menunggu dokter keluar dari ruangan. Kebahagiaan tak terkira merasuki. Ternyata seperti ini senangnya menjadi seorang ayah. Status yang diemban kini telah bertambah. Selamat Tuan, ucap Biasi yang juga ikut terharu. Suara bayi yang semakin kencang menggetarkan jiwa. Rafizky tak sabar ingin bertemu buah hatinya. Anakku, lirihnya dengan senyuman. Tak lama seorang dokter yang tadi menemani persalinan Arumi keluar. Dia berhadapan dengan Rafizky yang telah berada di depan pintu. Selamat ya Pak, anaknya perempuan, ujar dokter dengan tersenyum. Keadaannya bagaimana dok? Rafizky menatap dokter dengan lekat. Alhamdulillah keadaan anak bapak sehat. Tapi dokter menjeda ucapannya, semakin menambah kekhawatiran. Tapi kenapa dok? Wajah dokter yang tadi bahagia seketika pias. Ia menatap dalam, kemudian tertunduk. Jawab dok, kenapa? Mata Rafizky mulai kembali berkaca-kaca. Nafasnya tak teratur, begitu juga detak jantung yang semakin berpompa di luar kendali. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Bu Arumi mengalami postpartum hemorrhage atau perdarahan pasca melahirkan. Dia kekurangan banyak darah dan kami tidak bisa menyelamatkannya. Bu Arumi telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah melahirkan. Penjelasan dokter seakan membuat dunia Rafizky runtuh. Badannya melemas dan langsung roboh ke lantai dengan terduduk.
Butiran bening tumpah tanpa bisa dihentikan lagi. Rasa bahagia yang tadi terukis kini bercampur sedih yang luar biasa. "Arumi!" teriaknya sekencang mungkin. Wajah itu telah dipenuhi aliran sungai yang menganak buana. Piasi yang mendengarkan teriakan pilu Rafizky juga tak kuasa menahan tangis. Tak disangka secepat itu nyonya meninggalkan mereka, bahkan kepada bayi yang baru lahir dan telah menjadi piatu. "Tuan, bersabarlah." Ia berjongkok, berusaha menenangkan majikan yang rapuh kehilangan istri yang baru ia cintai. Kenapa ketika aku sudah mulai mencintaimu, kamu malah meninggalkanku, Arumi?" Lirihnya nyaris tak terdengar. Kamu jahat meninggalkan aku dan anak kita." Rafizky benar-benar terluka, meratapi kesedihan di luar ruangan itu. Terlalu takut masuk ke dalam, karena yang ditemuinya adalah jasad terbujur kaku sang istri. "Beri aku kesempatan selama 9 bulan. Jika dulu Mas bisa menikahiku demi Mama, sekarang aku minta demi anak ini. Dalam 9 bulan, perlakukan aku dengan baik, seperti pasangan yang bahagia di luar sana. Aku berjanji setelah melahirkan, kita akan berpisah secara baik-baik. Dan aku tidak akan mengganggu kehidupan rumah tanggamu dengan wanita yang kamu cintai. Juga tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu." Perkataan Arumi waktu itu kembali teringat. Ia menggeleng. Sekarang bukan ini yang diinginkan. Rafizky tidak mau berpisah dengannya. "Arumi, kembalilah. Jangan tepati ucapanmu," kata Rafizky. Namun perkataan itu hanya percuma, karena kenyataannya ia dan dirinya telah berbeda alam. Dengan berusaha menopang tubuh, Rafizky berjalan tertatih-tatih menghampiri Arumi yang matanya tertutup rapat. "Arumi, bangun. Apa kamu tega meninggalkan anak kita? Dia baru saja lahir, tapi harus kehilangan bundanya. Aku mohon Arumi, bangun. Jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu untuk merawat anak kita bersama-sama." Rafizky terus mengerang. Dia tahu kalau perkataan tersebut tak akan membangkitkan istrinya ke dunia lagi. Terlalu sakit hingga tak bisa mengobati lukanya. Inilah deskripsi dari luka yang tak berdarah. Sekali sakit, maka akan sulit menemukan obatnya. Secepat itu waktu berlalu. Pernikahan yang baru saja beranjak 1 tahun harus kandas karena terpisahkan oleh maut. Baru 3 hari semenjak menyatakan cinta kepada istrinya, dan sekarang Rafizky harus merasakan yang namanya kehilangan. Mata yang biasanya menatap teduh diri ini sudah tak bisa terbuka lagi. Suhu badan yang biasa menghangatkan dalam pelukan sekarang menjadi sangat dingin. Tangan yang dulu sering membelai wajahnya kini sudah tak bisa digerakkan lagi. Bayi mungil itu menangis kencang, kemudian diserahkan kepadanya. Rafizky memeluk erat, lalu menciuminya berkali-kali. Air mata yang banjir mengenai bayi tersebut. "Kamu juga sedih ya, Nak?" Suara Rafizky terdengar amat parau. Piasi yang sudah berlinang air mata tak mampu berucap lagi. Beberapa perawat yang menyaksikan juga ikut merasakan kesedihan terdalamnya. Dalam keadaan berduka, Rafizky menghadap kiblat lalu mengajani anak perempuannya pada telinga kanan. Suaranya terdengar amat pedih, serta dengan suara rendah. Hal ini dilakukan karena telinga bayi masih sangat sensitif. Air mata tak pernah berhenti. Lara menusuk ulu hati. Sekedar untuk bicara saja begitu sakit, seakan ada yang menyangkut di kerongkongannya. Selesai mengumandangkan azan, ia beralih ke telinga kiri, melantunkan iqomah. Hampir saja tak bisa bersuara lagi, saking rasa sakit yang kian terasa, seperti ada ribuan panah yang menusuk tepat di hatinya. Ia lalu mencium anak itu, lalu menyerahkan pada perawat, sedangkan dirinya harus bisa tabah kehilangan istri tercinta. Untuk terakhir kali, Rafizky mencium kening Arumi, kedua kelopak matanya, lalu kedua pipi. Setelahnya, mengucap singkat bibir yang sudah pucat pasi. Aku sangat redo akan dirimu, Arumi. Semoga kamu ditempatkan di surga terbaiknya."